Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Bengkulu dengan program studi pendidikan nonformal. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Ayu Dalereva dengan NPM A1J019017 serta Nur Halimah dengan NPM A1J019001 dan Nani Ade Putri A1J019031 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bayu Pradikto MPD. Baiklah, pada tugas patologi sosial kali ini kami akan membahas tentang jenis-jenis patologi sosial yaitu korupsi dan perjudian. Nah, apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption. Nah, korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Lalu apa saja sifat dan ciri-ciri korupsi? Sifat korupsi yang pertama yaitu korupsi yang bermotif terselubung, artinya bahwa korupsi yang sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi sesungguhnya bermotif uang. Nah, yang kedua yaitu korupsi yang bermotif ganda, artinya korupsi yang secara lahiriah kelihatan seperti bermotif uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain yakni untuk kepentingan politik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri korupsi. Yang pertama yaitu korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi biasanya dilakukan secara rahasia kecuali korupsi itu telah merajalela. Kemudian, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Dan yang keempat, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu lemahnya pendidikan agama dan etika, yang kedua keserakahan, yang ketiga tidak adanya sanksi yang keras, dan yang keempat struktur pemerintah yang lemah. Selanjutnya yaitu contoh korupsi. Yang pertama yaitu suap menyuap, yang kedua penggelapan jabatan, yang ketiga tindak pemerasan dan korupsi keuangan negara. Jenis patologi sosial yang selanjutnya yaitu perjudian. Lalu apa itu perjudian? Robert Carson and James Butter 1992 dalam buku Abnormal Psychology and Modern Life mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Perjudian secara umum ialah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa atau kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Dampak-dampak perjudian. Yang pertama yaitu mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang. Kemudian pikiran menjadi kacau sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu. Yang ketiga, pekerjaan jadi terlantar karena segenapnya minatnya terarah pada keasikan berjudi. Yang keempat yaitu hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, menciptakan konflik dalam keluarga. F. Membawa keluarga ke jurang kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu menghilangkan kesejahteraan dalam keluarga. Contoh-contoh perjudian. Ada banyak sekali contoh dari perjudian yang ada di kalangan masyarakat, terutama yaitu judi togel, judi online, dan judi sabung ayam. Lalu apa saja solusi untuk terlepas dari jeratan perjudian? Yang pertama yaitu mengadakan perbaikan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia. Yang kedua, adanya keseimbangan antara budget di pusat dan di daerah-daerah. Karena adanya diskriminasi pemberian budget, timbullah rasa tidak puas lalu orang bergerak mengadakan penambahan dan biaya pembangunan. Yang ketiga yaitu menyediakan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat, disertai intensifikasi pendidikan mental dan ajaran agama.
Yang keempat yaitu larangan praktik judi disertai tindakan preventif dan punitif atau hukuman dan sanksi secara konsekuen dan tidak secara setengah-setengah. Dan yang terakhir yaitu menyediakan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat disertai intensifikasi pendidikan mental dan ajaran-ajaran pendidikan lainnya. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi mengenai jenis-jenis patologi sosial. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.